Halo anak-anak, apa kabar semua? Semoga kalian tetap sehat dan semangat untuk belajar. Pada bahan ajar kali ini yang kita mau belajar di Kurikulum Merdeka, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk kelas 6 di bab 2. Kita masuk kepada topik C, yaitu kemerdekaan dan peristiwa di sekitarnya. Pada topik C ini sangat seru anak-anak, karena kita akan melihat bagaimana peristiwa yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 45. Lalu apa yang terjadi pada waktu proklamasi itu? Kita akan melihat siapa orang-orang yang berperan atau tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Nah, ini seru sekali. Saya harap anak-anak siap belajar dan siap mengerjakan juga tugas-tugasnya ya, jangan lupa. Mari kita lanjutkan. Ya, tujuan kita belajar di bab 2 topik C ini adalah supaya anak-anak mengenal peristiwa penting menjelang kemerdekaan. Jadi ada peristiwa yang seru sekali anak-anak sebelum proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu. Lalu kita akan melihat siapa tokoh-tokohnya, orang-orangnya, dan kapan itu terjadi. Lalu anak-anak juga mampu menceritakan kembali peristiwa penting menjelang kemerdekaan itu. Anak-anak bisa cerita kepada adik atau kakak, kepada orang tua, dan bisa cerita lagi kepada teman-teman kalian. Ini akan membuat kalian bisa lebih mengerti. Yang ketiga adalah anak-anak mampu merefleksikan semangat juang para pahlawan. Dan anak-anak mampu meneladani perjuangan pahlawan yang diterapkan dalam tindakan nyata di kehidupan sehari-hari. Misalnya, pantang menyerah, tidak mau menyerah, gigih, sampai apa yang kita kerjakan itu berhasil. Kemudian, ada 3 pertanyaan yang kita perlu diskusikan di dalam kelas. Video ini nanti boleh di-pause dan kalian boleh menjawab pertanyaan ini. Yang pertama adalah, apa perbedaan negara yang belum merdeka atau yang masih dijajah ya, dengan yang sudah merdeka? Nah, kalian lihat perbedaannya enggak? Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud kemerdekaan itu? Apakah kalian bisa menjelaskan? Nah, silahkan didiskusikan. Dan yang ketiga, apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan kita? Karena bisa-bisa nanti kita dijajah lagi. Nah, kita tidak mau kan? Nah, bagaimana caranya untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa kita ini? Ya, silahkan diskusi ya anak-anak. Ya, anak-anak mari kita mulai belajar di topik C ini. Kalau kalian melihat gambar yang sekarang ini kalian lihat ya, ini gambar apa? Ya, benar ya, ini adalah gambar yang menunjukkan peristiwa upacara bendera di suatu sekolah. Nah, apakah kalian rutin di sekolah melakukan upacara bendera ini? Ya. Nah, anak-anak coba perhatikan sekali lagi gambar ini. Yang pertama, pada upacara bendera, petugas apa saja yang terlihat pada gambar ini? Ya, kan ada yang bertugas ya. Ya, anak-anak benar sekali. Ini terdiri dari ada pemimpin upacaranya. Ya, ini pemimpin upacara biasanya seorang guru atau kepala sekolah. Kemudian ada pengibar bendera. Ya, biasanya ada 3 orang di sini. Dan biasanya ketika bendera dinaikkan, semua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian ada juga pembaca teks Pancasila. Wah, ini sudah siap-siap ya nanti membaca teks Pancasila. Dan juga mungkin ada petugas yang lain membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Oke, sekarang yang kedua. Apakah sekolah kalian rutin melakukan upacara? Iya,
ini ada sekolah yang melakukan upacara pada setiap hari Senin. Ada yang melakukan setiap awal bulan. Pada hari Senin setiap minggu pertama. Tapi pasti ya secara khusus ketika memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Itu pasti sekolah-sekolah mengadakan upacara bendera seperti ini. Ya, sekarang apa tujuan melakukan upacara bendera ini sih? Kenapa sih bendera merah putih diangkat ke atas lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya? Kenapa kita melakukan hormat kepada bendera merah putih dan seterusnya? Apa tujuannya? Ada yang tahu? Ya, tujuan dari semuanya ini untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Nah, ini yang mau dituju ya, atau kenapa kita mengadakan upacara. Ini bagus sekali untuk membangkitkan jiwa nasionalisme itu. Nah, kemudian juga yang kedua, untuk menghargai dan mengenang jasa para pahlawan. Nah, ini penting sekali anak-anak, kita harus melihat para pahlawan yang begitu berjasa mengorbankan nyawanya untuk bangsa dan negara kita. Anak-anak, yang perlu kita ketahui, sejarah mencatat bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini bukan hadiah, tidak diperoleh secara sukarela atau pemberian bangsa lain. Bukan, tetapi kemerdekaan yang kita proklamasikan ini adalah hasil perjuangan dan perlawanan terhadap para penjajah. Nah, bukan hanya tenaga, waktu, pikiran, namun semuanya dikorbankan untuk memperoleh kemerdekaan ini. Yuk kita pelajari cerita sejarah negara Indonesia, bangsa kita ini, saat menjelang kemerdekaan dan apa saja upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Anak-anak, kita sekarang melihat secara khusus peristiwa penting menjelang proklamasi. Kalau kalian lihat gambar ini, ya, ini adalah gambar apa? Iya, benar. Ini adalah gambar ketika Insinyur Soekarno didampingi Dr. Muhammad Hatta itu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Ini peristiwa yang besar dan bersejarah, tidak boleh lupa ini bangsa Indonesia. Nah, sejak saat itu Indonesia menyatakan merdeka dan terbebas dari para penjajah. Oke, sekarang kita melihat ya, sebenarnya kok sepertinya gampang sekali ya mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Padahal ada peristiwa-peristiwa yang menggetarkan hati anak-anak ketika menjelang proklamasi kemerdekaan itu. Nah, anak-anak bisa membaca dalam teks yang sudah diberikan, teks bahan ajarnya, tapi juga kita mau menonton sebuah video yang menarik. Selamat menyaksikan. Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 7 September 1944, Jenderal Kuniaki Koiso di hadapan parlemen Jepang berjanji untuk memerdekakan Indonesia bila mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik. Tujuannya mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut. Kaum Pergerakan Nasional menyambut hangat janji kemerdekaan oleh Jenderal Koiso. Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI dilantik oleh Jenderal Kumakichi Harada. Rajiman Weddiodiningrat, tokoh Pergerakan Nasional, ditunjuk sebagai ketuanya.
Tapi, tidak semua petinggi militer Jepang sepakat dengan pelantikan BPU PKI. Misalnya Jenderal Izagaki dan Yuichiro Nagano. Keberatan dua jenderal itu tidak berarti banyak. Mayoritas petinggi militer Jepang tetap mendukung BPU PKI. Sidang BPU PKI dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 pun berjalan mulus. Setelah bersidang 2 kali, kerja BPU PKI berakhir dengan baik, sesuai harapan Jenderal Kumakichi Harada. BPU PKI lalu dibubarkan oleh Jenderal Terauchi Hisaichi, diganti jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI 7 Agustus 1945. 21 nama anggota PPKI diumumkan. Sebagian besar berasal dari BPU PKI. Mereka sudah bersiap sidang pada 16 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, dan Rajimanwedyodiningrat wakil PPKI terbang ke Dalat, Vietnam 12 Agustus 1945. Di tengah kabar pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, Jenderal Hisaichi Terauchi, Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, menyambut kedatangan mereka. Jenderal Terauchi berkata bahwa PPKI bisa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kabar gembira tepat pada hari ulang tahun Hatta. Mereka semua senang, kemerdekaan sudah di depan mata. Sepulang dari Vietnam, sejumlah pemuda dari organisasi Angkatan Pemuda Indonesia API membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pagi hari 16 Agustus 1945. Dalihnya, situasi Jakarta genting, Bung. Pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah, kata para pemuda. Soekarno dan Hatta terkejut, tapi Soekarno enggan memenuhi permintaan para pemuda. Menurut Soekarno dan Hatta, proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI. Pemuda akhirnya memulangkan mereka ke Jakarta sore harinya. Sepulang dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta hendak bersidang dengan PPKI di Hotel Das Indies, Jakarta, tapi Jepang melarangnya. Perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang. Di tempat inilah dalam sebuah ruangan, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan tanpa gangguan dari Jepang. Soekarno lalu membacakannya ke anggota PPKI dan pemuda di serambi rumah. Naskah yang singkat, tapi semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan bukan lagi impian. Hari bersejarah itu tiba. Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan rakyat biasa membaur, mendengarkan pembacaan itu dengan heran. Setelah itu, bendera merah putih jahitan Fatmawati, istri Soekarno, dinaikkan perlahan, diiringi lagu Indonesia Raya. Penghormatan pun diberikan. 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya merdeka. Ini bukanlah pemberian, melainkan hasil perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan mengantar bangsa Indonesia bergelut dengan cerita baru. Jepang memang telah terjungkir, tapi pengaruhnya belum berakhir. Ini dialami oleh fotografer Mendur bersaudara dalam merekam dan menyebar proklamasi. Jepang menghancurkan kamera Alex Mendur, sang kakak. Karena itu, Franz, sang adik, mengubur negatif fotonya di halaman kantor Surat Kabar Asia Raya demi selamatkan bukti-bukti proklamasi. Di tempat lain, pewarta berhasil mengabarkan proklamasi lewat media cetak, juga melalui siaran radio dengan menggunakan beragam bahasa daerah. Di desa-desa, pemuda Republik berperan meneruskan kabar proklamasi. Mereka berkeliling dan berteriak, "Jepang menyerah, Indonesia merdeka!" Akhirnya, tiap orang menjadi saksi Indonesia telah merdeka. Nah, ketika kalian menonton film tadi atau membaca teks yang sudah diberikan, bahan ajarnya, kalian akan menemukan tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia. Dan tokoh-tokoh ini seru sekali ya menjelang proklamasi kemerdekaan itu. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sangat bermakna, punya arti yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia
memiliki negara yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah ini terjadi karena ada yang berani memproklamasikan kemerdekaan. Jadi anak-anak, mari kita lihat siapa tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia. Yang pertama pada gambar ini adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Soekarno lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Beliau menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Haji Muhammad Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Muhammad Hatta. Soekarno menjadi presiden pertama Indonesia. Yang kedua adalah Dr. Haji Muhammad Hatta. Dia lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Beliau termasuk salah satu penyusun konsep teks proklamasi dan ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Beliau menjadi wakil presiden pertama Indonesia dan juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Yang ketiga adalah Ahmad Subarjo Joyo Adi Suryo, lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada usia 82 tahun. Beliau merupakan Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama dan menjadi salah satu tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau juga termasuk salah seorang penyusun konsep teks proklamasi bersama Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian yang keempat adalah Laksamana Tadashi Maeda. Dia merupakan seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu mempersiapkan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya dipakai untuk kegiatan menyusun konsep tadi. Ini sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, Maeda rela membantu Indonesia karena simpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia. Yang berikutnya, yang kelima, Sukarni Kartodiwiryo. Dia lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Ya, ini nama lengkapnya Sukarni Kartodiwiryo. Sukarni merupakan salah satu tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Sukarni mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian seorang ibu yang luar biasa, Fatmawati, ini adalah istri dari Insinyur Soekarno, yang nama aslinya adalah Fatimah. Dia lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Fatmawati dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Beliau dikenal sebagai orang yang menjahit bendera pusaka Sangsaka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi bendera pertama yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945 itu dijahit
dibuat oleh Ibu Fatmawati. Lalu yang terakhir, yang ketujuh adalah Sayuti Melik. Sayuti Melik merupakan tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliaulah yang mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Jadi ini 7 tokoh yang luar biasa. Anak-anak, mari kita refleksikan, kita merenungkan, kita memikirkan kembali. Apa yang sudah dilakukan para tokoh untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya, ada yang bisa menjawab? Ya, benar anak-anak. Tokoh-tokoh itu melakukan musyawarah untuk menentukan waktu yang tepat melakukan proklamasi yang dilakukan oleh 2 golongan. Ada tokoh golongan dari anak-anak muda, tapi juga ada tokoh dari golongan tua. Mereka membuat teks proklamasi dan membacakan teks proklamasi. Yang kedua, apa manfaat yang bisa didapatkan dari mengetahui perjuangan dalam mempersiapkan proklamasi? Apa gunanya? Iya, benar. Gunanya adalah bisa melihat semangat juang para tokoh itu dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Wah, ini situasi yang luar biasa, genting ya, berbahaya, tapi seru. Kemudian yang ketiga, sikap apa yang bisa kalian teladani dari para tokoh proklamator Indonesia? Ya, benar sekali anak-anak. Kita bisa belajar mengenai keberanian, lalu rela berkorban, pantang menyerah gigih, dan banyak lagi yang lain yang kalian bisa sebutkan itu. Nah, yang keempat, apakah menurut kalian kemerdekaan Indonesia perlu dipertahankan? Lalu kenapa perlu dipertahankan? Ya pastilah ya, kita harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu. Karena untuk mencapai kemerdekaan saja perlu perjuangan yang tidak mudah, yang sulit, bahkan mengorbankan nyawa. Jadi kita harus mempertahankannya. Sekarang yang kelima, apa upaya yang bisa kalian lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Ya masing-masing bisa menjawab ya. Apa? Misalnya apa? Ya, siap sedia membela tanah air. Oh, ada yang mau jadi tentara, ada yang mau jadi angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara. Kenapa? Supaya bisa membela bangsa dan negara kita. Bukan hanya menjadi tentara, tetapi juga menjadi rakyat sipil. Kita bisa membela tanah air. Lalu berikutnya upaya apa lagi? Menjaga keutuhan bangsa dan negara dari ancaman atau gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Nah, bagaimana menjaga keutuhan ini? Ya, kita harus saling menghormati, menjaga kesatuan. Jangan kita kemudian berperang antara saudara sendiri sesama bangsa. Kan itu yang tidak bagus. Kita justru akan memecah belah, bukan? Baik, kemudian apalagi yang kita bisa lakukan? Menolak campur tangan atau intervensi asing. Ya, kita harus bisa memutuskan dari diri kita sendiri, mandiri. Kita juga bisa memperkuat sistem pertahanan dan keamanan rakyat. Dan juga jangan lupa upaya yang bisa kita lakukan adalah melestarikan budaya bangsa yang beragam ini. Jadi masing-masing tidak merasa, oh budayaku lebih hebat dari budayamu. Tarianku lebih cantik daripada tarianmu. Tidak. Masing-masing kita harus lestarikan dengan menghormati satu sama lain. Dan yang terakhir, upaya yang kita bisa lakukan adalah teladani, hargai, hormati para pejuang, para pahlawan yang telah berjuang memproklamasikan dan mempertahankan kemerdekaan ini. Nah, anak-anak, mari kita lihat cara mempertahankan kemerdekaan. Ya ini ya, menumbuhkan rasa cinta kasih sebagai bangsa Indonesia.
kita harus mengenal Indonesia dengan melakukan, ya kalau nanti kalian besar, kalian bisa berkunjung ke berbagai wilayah Indonesia yang rumahnya berbeda-beda bentuknya. Ya, karena ini budaya ya, tariannya berbeda-beda, baju adatnya berbeda-beda, bahasanya juga berbeda-beda. Tapi kita disatukan sebagai saudara di Indonesia. Kemudian kita juga bisa mempelajari sejarah bangsa kita dan mempelajari bagaimana perjuangan secara kedaerahan juga dilakukan, tetapi bagaimana juga perjuangan yang bersatu untuk mencapai kemerdekaan itu. Ya, tadi kita sudah lihat, kita belajar dong dan melestarikan budaya dan kesenian bangsa kita sendiri. Nah, kita juga bisa menari atau menyanyi lagu-lagu daerah dari daerah lain karena kita menghormati budaya suku bangsa yang lain di Indonesia. Dan kita bisa menumbuhkan rasa cinta kasih sebagai bangsa Indonesia itu dengan beli dan mencintai produk dalam negeri. Jangan suka yang merek-merek asing, tetapi produk dalam negeri kita beli sendiri. Nah, apa cara mempertahankan kemerdekaan yang lain yang kita bisa lakukan? Menjaga persatuan dan kesatuan. Hargai keberagaman bangsa kita. Selesaikan konflik yang terjadi, jika terjadi konflik. Jangan kemudian terus ya bunuh-bunuhan, ya perang-perangan, jangan. Selesaikan konflik dengan musyawarah untuk mencapai mufakat atau kesehatian. Cara yang lain, cara yang ketiga adalah menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Kita ikut berjuang. Di antaranya, ya kita harus berprestasi dan unggul di berbagai bidang. Ada yang di berbagai bidang itu misalnya olahraga, ada yang dalam sains, ada yang dalam menemukan ya hal-hal yang baru dalam bidang teknologi misalnya. Kemudian belajarlah dengan giat dan rajin sebagai anak-anak muda, generasi penerus bangsa yang nantinya bisa diandalkan oleh bangsa ini untuk kemajuan bangsa kita sendiri. Belajar yang rajin, jangan malas, lakukan dengan penuh semangat. Lalu yang ketiga, tingkatkan kualitas produk yang dihasilkan di Indonesia. Jadi kalau misalnya kita memproduksi coklat, ya tingkatkan coklatnya benar-benar bisa bersaing dengan produk bangsa asing. Misalnya kita membuat barang-barang kerajinan sesuai dengan budaya masing-masing, ya buat kualitasnya itu bagus banget gitu. Sehingga harganya juga bisa mahal dan bersaing di tingkat internasional. Nah, anak-anak, apa yang kita sudah pelajari di topik C ini? Yang pertama, beberapa peristiwa penting yang terjadi menjelang kemerdekaan itu diantaranya, ya ada beberapa hal ini. Ada perang Asia Pasifik yang akhirnya Jepang menyerah pada sekutu. Nah, peristiwa ini memicu dorongan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lalu ingat ya, ada peristiwa di Rengas Dengklok ya. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh tokoh pemuda untuk ya didesak lah, ayo cepat proklamasikan. Dulunya tanggal 16. Tapi Insinyur Soekarno menolak, harus rapat dulu dengan PPKI ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu. Dan akhirnya di rumah Laksamana Maeda terjadi perumusan teks proklamasi. Ya teksnya gimana nih? Ya dirumuskan. Lalu dibacakan teks proklamasi itu di rumah, di halaman depan, di teras depan rumah Insinyur Soekarno. Kemudian Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945.
Yang ketiga, kemerdekaan Indonesia diperoleh dengan cara perjuangan dan pengorbanan, bukan melalui pemberian bangsa lain, pemberian bangsa Jepang. Memang Laksamana Maeda membantu, memfasilitasi. Jadi pakai rumah saya aja, supaya tidak ada gangguan dari Jepang, dari tentara Jepang lainnya. Tetapi bukan pemberian dari Laksamana Maeda atau bangsa Jepang. Yang keempat, sebagai pelajar kita juga bisa menjaga kemerdekaan. Hal yang bisa dilakukan antara lain dengan menumbuhkan rasa cinta kasih sebagai bangsa Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan, serta menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Nah, anak-anak kita sudah selesai ya. Nanti berikutnya kita akan belajar bab 3, Pelesir Keliling Dunia. Wah, ini sangat menarik. Saya harap anak-anak bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan juga mengisi lembar kerja dengan lengkap dan baik. Silakan kalian belajar dengan baik. Sampai jumpa di bab 3.